Bapak kita yang sudah hadir saat pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dikuasai Roh Kudus. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Bapa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Setiap pujian kami Bapa, biarlah berkenan di hadapan Yesus. Karena sungguh besar setiap-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berhadiratlah atas ibadah kami. Kami rindu Tuhan untuk saat ini. Kami menyerahkan hati dan sepanjang hidup kami kelak. Biarlah Engkau yang senantiasa kami sembah dan sanjung kami hormati. Haleluya Yesus. Mari saudara kita mengatakan sungguh besar setiap-Mu. Aku tetap percaya.
Tuhan untuk hidup kami Bapa. Itu semua anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Janji-Mu ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan janji-Mu adalah bagian yang akan kami nikmati. Sudah kami nikmati dan terus akan kami nikmati menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami saudara kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Yesus sudah setia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita juga mau setia kepada Tuhan. Terus mengasihi Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah sedikit pun beranjak dalam hidup kita. Kami kita serahkan seluruh hidup kita untuk terus dan terus dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Terima kasih Yesus, Kau bilang saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini Tuhan, dalam menjaga setiap mereka Tuhan. Kau lindungi mereka dengan kasih Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami telah terus berpegang dalam Engkau, dalam badai sekalipun, dalam lautan sekalipun Tuhan, dalam setiap apapun Tuhan yang mungkin buntu bagi mata manusia kami. Kau sanggup membukakan jalan bagi kami Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil Tuhan di hadapan-Mu. Dalam setiap pergumulan permasalahan kami Bapa, Engkau sanggup Tuhan, bahkan yang mustahil bagi manusia. Engkau sanggup Tuhan untuk membukakan jalan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, akan selalu
Tuhan baik bagiku. Oh kau Tuhan baik bagiku. Saya persilakan Pak Purwan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh besar kasih karunia-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah membimbing perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan selamat, tiada halangan dari godaan apapun juga. Bapak, pagi ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, hadir lawat urapi kami semua, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan-Mu, dengan sekedar ibadah yang menjadi rutinitas. Bapak, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Demikian pula semua yang terlibat dalam kebaktian ini, Tuhan urapi. Semua yang hadir di tempat ini juga Tuhan urapi dengan urapan dan berkat yang sama. Tuhan, kebaktian ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Yang kita tahu dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama pribadi yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan lagi. Dalam Yesus, satu waktu yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Kita mengatakan ada satu sobatmu yang setia.
bersama-sama memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan setiap pujian penyembahan kami berkenan kepadamu, bahkan menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik, di mana kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan berkati, kuduskan, dan sucikan setiap persembahan-persembahan kami pada pagi hari ini, sehingga dapat menjadi berkat serta menjadikan alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya berkat Tuhan terus selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita telah berikan persembahan, kita dengarkan akan menjadi benih yang tertanam dalam hidup kita, tetap bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung Tuhan, adalah apapun dapat kami tanggung, asalkan Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau penolong yang setia, Engkau sahabat yang setia, Engkau Tuhan yang setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus Tuhan
surga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang kita ini, di mana Tuhan kembali mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing satu hati berkumpul memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, yang senantiasa hadir menolong kami Tuhan, sehingga kami ada seperti biasa karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang telah memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menjamah memulihkan setiap hati kami. Ya kami Tuhan senantiasa rindu haus lapar akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini, di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Secara khusus mengurapi hamba-Mu sehingga hamba dapat menjadi berkat di pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Kami sungguh Tuhan mengalami merasakan Tuhan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kemurahan Tuhan kita alami, kita senantiasa rasakan dalam hidup kita. Hari lepas hari kita bisa melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, maka Tuhan selalu mencukupi segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, hingga kita ada hari ini, pagi ini karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini juga mungkin Bapak Ibu kursinya ditata seperti ini. Kursinya kita tata seperti ini biar satu arah saja. Di di gereja-gereja besar memang dia harusnya menghadap ke mimbar ya semuanya, supaya terkumpul jadi satu. Karena kemarin kok kayak ada dua kelompok kanan dan kelompok kiri ya, bahkan nggak seimbang ya. Karena kelompok kiri lebih banyak, kelompok kanan sedikit, kemudian juga sebaliknya kayak ada dua regu. Oleh karena itu kita lebur jadi satu regu saja. Saudara bisa menghadap ke saya pun juga bisa menghadap ke Bapak Ibu dengan pandangan yang terang. Puji nama Tuhan, dalam masa-masa Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap merasakan bahwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah bukti sejarah yang tidak bisa terbantahkan tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalahkan kematian, yang menurut banyak penelitian bahwa tidak mungkin ada kebangkitan, tidak mungkin ada kehidupan setelah kematian itu. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuktikan bahwa ada kuasa yang dapat mengalahkan segala-galanya. Ada kuasa yang sanggup mengubah segala-galanya. Ada kuasa yang sanggup mengatasi segala-galanya. Siapa dia? Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu merupakan suatu harapan besar bagi setiap kita yang kalau kemudian kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, kita bisa tetap mempercayai Tuhan, menyerahkan seluruhnya hidup ini, itu karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Yang sering saya katakan bahwa ada begitu banyak orang ingin mengenal Tuhan, ada begitu banyak orang ingin
percaya kepadanya, tetapi kepada setiap orang yang mendapat kemurahan Tuhan, yang dapat mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan kita bersyukur di pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih-Nya Tuhan, kita senantiasa diperkenan Tuhan, dilayakkan Tuhan menjadi umat-umat ketebusan daripada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini kita akan melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang penting untuk kita sungguh-sungguh memahami, untuk sungguh-sungguh kita renungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat saat badai menghantam hidup kita, saat kita diperhadapkan dengan kebimbangan, saat kita diperhadapkan dengan keraguan dalam hidup ini. Lewat kebangkitan daripada Tuhan Yesus akan membuat kita senantiasa memiliki pengharapan akan Tuhan. Ada 3 hal yang kita perhatikan dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dimana kemarin waktu pausa saya sampaikan bahwa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penampian bagi setiap kita, merupakan seleksi bagi setiap kita. Apakah kita menerima pribadi Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, atau kita menolak daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat daripada firman Tuhan, kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang sudah menemukan boleh membantu saya membacakan firman Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Amin. Ini sebuah pernyataan daripada Paulus, yang kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh di lingkungan ahli-ahli Taurat, di kalangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan dia sangat-sangat maju di dalam pengenalan Taurat itu sendiri, dan dia juga orang yang sangat dihargai dari kalangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika Paulus mengenal kasih Tuhan, ketika Paulus menerima kemurahan Tuhan, berjumpa dengan Yesus pada waktu ia menjalankan visi misinya, disitulah Paulus diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, mengalami transformasi di dalam hidupnya. Sehingga apa yang katakan di ayat yang ke-10 ini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Persekutuan dengan penderitaan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus mengenal dari proses penderitaan Yesus. Tidak hanya kita menerima berkat-berkatnya, pertolongannya, kasihnya dalam kehidupan kita, tetapi lewat pernyataan dari Paulus bahwa kita harus mengenal, bahkan bersekutu dengan penderitaan Yesus. Persekutuan kita dengan penderitaan Yesus. Masalah boleh datang, persoalan boleh terjadi, entah itu sakit, penyakit, kelemahan,
mungkin juga kita hadapi kekurangan, sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin juga doa-doa kita selalu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti Tuhan jauh, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan mengizinkan prosesnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap pribadi kita punya prosesnya masing-masing. Saya punya proses, Bapak Ibu juga punya prosesnya masing-masing. Ada yang proses itu datang dari orang lain, ada juga proses itu terjadi dari mungkin pasangan kita sendiri, dari anak kita sendiri, atau faktor-faktor yang lain yang kemudian memproses hidup kita. Namun kita harus percaya bahwa proses yang Tuhan berikan kepada kita semata-mata supaya kita dapat bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Penderitaan Tuhan yaitu ketika Ia disalib, ketika Ia menderita, mengalami penganiayaan, boleh saya katakan demikian, karena dosa-dosa kita. Tidak mudah orang yang gak punya salah disalah-salahin. Tidak mudah orang yang suka nolong orang dianggap menyesatkan orang lain. Itu gak mudah. Mungkin kita sudah habis banyak, sudah berkorban, tetapi orang yang menerima pengorbanan kita itu justru menyerang kita. Itu sesuatu yang gak mudah untuk kita hadapi dalam kehidupan kita. Orang yang kita rawat mungkin, orang yang kita kasihi, kemudian menyakiti perasaan kita, kemudian tidak sesuai yang kita harapkan apa yang dia lakukan, itu menyakiti sekali. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu dengan penderitaan Kristus Yesus. Bahkan Paulus mengatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Tidak hanya Paulus mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ia benar-benar mengalami, saudara. Orang yang dihargai, orang yang dihormati, tiba-tiba dibuat seperti itu, dipenjara, ditangkap, disiksa dengan banyak siksaan. Bahkan Paulus sendiri berkata, kadang aku didera, dilempari dengan batu, bahkan kadang aku telanjang, bahkan aku kelaparan. Nah, itu yang dialami oleh Paulus ketika ia mengikut Tuhan. Yang sebelum-sebelumnya Paulus tidak mengalami hal-hal seperti itu. Paulus tidak pernah mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi ketika ia menerima Tuhan, mengikut Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak dia sukai terjadi dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang Tuhan mau kita memikul salib itu setiap hari. Akhirnya pikulah salibmu setiap hari. Dan itu bukan pilihan. Kita nggak bisa jadi orang Kristen pengikut Tuhan, tetapi kita nggak mau pikul salib. Harus memikul salib. Coba kita lihat ya di dalam
Matius pasal yang ke-22 ayat 32. Matius pasal yang ke-22 ayat 32. Matius 22 ayat ke-32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Matius 22 ayat 32. Matius 27, sorry. Matius 27. Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan, maka tidak ada pilihan untuk tidak memikul salib. Memikul salib bagi setiap kita yang mengiring Tuhan adalah sebuah kewajiban. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa saya baca ulang, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka menjumpai dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat kita sudah mulai mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, kewajiban setiap kita kemudian adalah memikul salib. Ya, ada pilihan. Kalau kita baca versi yang lain tentang Simon orang Kirene ini, selalu mengatakan dia baru datang dari keluar kota. Saat dia keluar kota, dia berjumpa dengan Yesus. Saat perjumpaan dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia dipaksa untuk memikul salib dengan Yesus. Ini berbicara tentang proses dalam mengiring Tuhan. Jadi perjumpaan kita kepada Tuhan tidak hanya berbicara pertolongan, tidak hanya berbicara berkat yang baru, berkat yang melimpah, tetapi perjumpaan kita kepada Tuhan juga kita mengalami yang namanya proses memikul salib setiap hari. Jadi kalau orang-orang Kristen mengatakan, oh yang penting kita diberkati, kamu belum berjumpa dengan Tuhan. Kamu sedang berjumpa dengan sales. Hanya sales yang menawarkan hal-hal yang baik. Pakai ini, nanti wajahmu kinclong. Nah, sales bukan itu. Menawar-nawarkan hal-hal demikian. Oh ini ada promo bu, mumpung murah, ada diskon, ada door prize-nya, ada bonusnya. Sales bukan. Sales menawarkan barang-barang yang belum tentu itu bagus. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kamu akan ditawarkan untuk memikul salib setiap hari. Penyangkalan diri, perobekan tirai daging kita harus terjadi di situ. Jadi perjumpaan dengan Tuhan adalah di mana kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Bukan perubahan dari luar, tetapi berubah mulai dari dalam. Sama seperti Paulus ketika ia diubah Tuhan, yang sebelumnya adalah seorang penganiaya, adalah seorang pembunuh yang luar biasa, yang ditakuti gereja-gereja, yang ditakuti umat-umat Tuhan. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
diubahkan Tuhan menjadi orang yang sangat baik. Ada perubahan yang sangat fundamental di dalam kehidupan Paulus saat ia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan izinkan ia buta selama 3 hari. Kadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu untuk membentuk setiap kita. Yang kadang mungkin kita merenung kembali, kenapa ya hidupku seperti ini? Dulu sebelum saya mengiring Tuhan seperti ini, baik-baik saja tuh keadaanku. Dulu waktu saya masih gini, nggak seperti ini. Ya karena kamu belum bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Kamu sedang bertemu dengan pembawa promosi tersebut, menawarkan hal-hal yang mengenakkan dagingmu, mengenakkan matamu, membuat kamu merasa, oh inilah. Tetapi tidak seperti itu di dalam Tuhan. Kita melihat firman Tuhan bahwa orang Kirene ini yang disebut Simon dipaksa untuk memikul salib. Simon tidak tahu apa yang terjadi. Dia bukan salah seorang murid Yesus. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ketika ia bertemu dengan Tuhan, ketika ia memandang Tuhan dengan matanya sendiri, salib yang dia pikul. Berat gak tuh salib? Berat sekali, saudara. Tetapi Tuhan mau sebuah ketaatan. Karena tidak kita memikul salib. Setelah itu Simon tidak diberitakan lagi kok. Setelah kejadian ini, nama Simon orang Kirene ini sudah nggak dimunculkan lagi. Simon itu udah seperti apa? Simon itu jadi rasul enggak? Artinya apa? Bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan gak nuntut apa-apa mau jadi siapa, tetapi tulus di dalam hatinya, tulus memberi hidupnya. Semua aku lakukan untuk Tuhan. Dia tidak meminta, oh nanti saya akan jadi ini, oh nanti aku akan serupa seperti ini dan lain sebagainya. Semua tidak lagi diberitakan di ayat manapun. Artinya apa Bapak, Ibu? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami jamahan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan semakin merasa paling kecil. Maka kita akan merasa tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah kondisi orang ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nggak mencari sensasi, dia nggak buat cerita yang lain, dia nggak mengangkat dirinya orang yang paling berjasa, orang yang sudah melakukan sesuatu yang baik tentang Yesus, tentang pekerjaan Tuhan. Tidak. Tapi ia bangga sudah menjadi bagian di dalam perjalanan Yesus. Itulah orang Kristen sejati. Oleh karena itu saat-saat ini mari kita lebih hati-hati lagi dalam mengiring Tuhan. Penyesat itu tidak jauh dari dalam gereja. Penyesat itu adalah di dalam gereja. Menjelang Tuhan datang, penyesat itu akan muncul dengan caranya sendiri, dengan maunya sendiri, tanpa
memberi dirinya untuk Tuhan. Kita bersyukur dipelihara Tuhan, dikasihi Tuhan, khususnya di bangsa kita. Kalau kita melihat di luar sana, di bangsa-bangsa, khususnya yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi? Kalau kita di sini, kita masih bisa mendengar burung-burung berkicau setiap hari, setiap pagi. Kita bisa melihat burung-burung bisa berterbangan. Di sana enggak. Yang dilihat apa, saudara? Rudal. Yang dilihat di sana itu rudal, kayak kembang api. Yang didengar bukan kicauan burung lagi, tetapi bom meledak sana sini. Mereka tidak tahu apakah besok masih bangun dengan selamat atau tidak. Jangan yang dihitung di sana korban jiwa. Yang kita hitung di sini apa? Cabai naik 2.000. Itu aja kita udah ribut kan. Beras naik, minyak naik. Jangan yang dihitung jiwa setiap hari. 300 orang, 10 orang, satu keluarga. Boleh karena itu marilah kita membawa hati hidup ini hanya kepada Tuhan. Karena kalau terjadi kemudian perang dunia ketiga, maka kiamat laginya itu. Karena apa nuklir kalau meledak itu walaupun tidak sampai di sini serpihan, tetapi racunnya itu bisa membunuh setiap orang. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan bahwa panggilan setiap kita adalah mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu saja dulu, sehingga kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan karena persoalan berkat. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena persoalan berkat, persoalan makan minum setiap hari. Kita kecewa dengan Tuhan, padahal Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, lihatlah burung-burung di luar sana. Tuhan pelihara, apalagi tentang hidupmu. Jangan khawatir. Khawatir itu adalah sebuah penghalang besar untuk kemudian kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sejauh ini kita sudah melewati pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan dalam keluarga kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Sampai hari ini kita masih ada kok. Kita masih ada sampai hari ini, walaupun mungkin sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, beras habis, uang habis. Tapi ada nggak yang habis uangnya atau habis berasnya terus meninggal? Ada? Nggak ada ya. Karena uangnya habis tinggal berapa terus meninggal dunia, itu nggak ada. Oh, uangnya habis masuk rumah sakit. Oh, uangnya berasnya habis masuk puskesmas. Kan nggak ada itu. Karena nggak ada hal-hal itu terjadi, nah buat apa kita khawatir tentang hal-hal seperti itu?
Yakinlah tentang hidupmu, kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab kok. Bahkan sering saya katakan seperti ayah terhadap anak. Tuhan yang maha tahu tentang apa yang kita perlukan. Tuhan yang akan senantiasa mencukupi segala yang kita perlukan selama kita ada bersama dengan Bapa di surga. Selama kita ada bersama dengan Tuhan, satu tempat dengan Tuhan, serumah dengan Tuhan, tidak perlu khawatir. Sama dengan anak saya ini. Selama anak saya ada bersama dengan saya, ada di tengah-tengah saya, khawatir nggak anak saya ini? Jangan khawatir. Dia khawatir ketika ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia merasa ketakutan ketika ia jauh dari orang tuanya. Itulah perasaan seorang anak. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Harus justru takut ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi banyak yang jauh dari Tuhan gak takut. Itu masalahnya di situ. Cobalah sama seperti anak yang saya gambarkan tadi. Ketika ia sendiri dia akan takut. Ketika ia berpisah dengan orang tuanya dia akan takut. Tetapi ketika ia bersama-sama dengan orang tuanya, dia tidak akan takut. Perasaan itulah yang harus kita bangun dalam mengiringi Tuhan. Kita harus senantiasa lebih lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengikut Tuhan adalah bersedia memikul salib setiap hari. Walaupun itu suatu kewajiban untuk kita, tetapi Tuhan tetap juga memberikan kebebasan kepada semua orang. Oleh karena itu, selain daripada Tuhan yang akan memproteksi hidup kita, kita juga harus berupaya membawa hidup ini untuk mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena pertobatan pun ada dua hal yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, pertobatan seperti yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Coba kita lihat pertobatan Petrus. Matius pasal yang ke-26 ayat 74 sampai 75. Matius 26 ayat 74 sampai 75. Amin. Petrus menyesal dan bertobat. Kita tahu sebagai manusia memang kadang kita juga jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan. Kadang kita tergeletak juga. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bangkit kembali. Kita sadari, kita menyesal akan segala kesalahan kita.
Tidak hanya menyesal, tetapi diikuti oleh perubahan hidup. Perubahan di dalam pola berpikir disertai di dalam perubahan tujuan hidup. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus sampai mengutuk loh saudara. Aku tidak mengenal dia. Dia bersumpah, mengutuk tentang hal itu. Aku tidak mengenal orang yang kamu katakan kepadaku. Artinya apa? Dalam waktu seketika Petrus itu jadi apa? Murtad loh saudara. Tetapi ketika mendengar ayat berpokok seperti yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, maka bertobatlah dia. Kadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan sudah mulai kita abaikan dalam kehidupan kita, kadang Tuhan memakai hal yang lain. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan memakai ayam berkokok, kemudian merupakan pertobatan yang sangat-sangat mendasar terjadi di dalam kehidupan Petrus. Bukan mendengar Yesus berkhotbah, bukan melihat mujizat terjadi, bukan melihat ketika Yesus menyembuhkan mertuanya kemudian Petrus bertobat, tetapi justru ayam berkokok membuat Petrus itu bertobat dalam kehidupan. Artinya apa? Sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka bisa membuat kita kemudian kembali kepada Tuhan. Tidak harus lewat gembala atau penginjil dari mana, dari luar negeri atau dari mana, tetapi hal-hal sepele Tuhan pakai untuk kemudian kita mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat mendasar, dan kemudian kita menyesali segala dosa-dosa kita. Siapapun kita bisa saja jatuh dalam dosa, baik itu dosa di dalam berpikir, dosa di dalam bertutur kata, dosa di dalam hati, dosa di dalam tindakan, bisa saja menyeret kita kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau hal itu kemudian kita sadari, kita sesali, dan membawa kepada perubahan hidup, disertai dengan perubahan-perubahan yang baik, maka hal itu akan kemudian menyelamatkan setiap kita. Bertobat seperti Petrus. Mungkin bagi kita baru pertanyaan kali Yesus terus melakukan itu. Tetapi ketika dia menyadari hal itu, kemudian Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan mengubah hati Petrus. Dimulai juga dari Petrus yang mau diubah. Jadi tidak selamanya Tuhan yang mengerjakan, tetapi ada bagian-bagian kita yang juga harus kita kerjakan bersama. Kita harus berupaya, kita harus berusaha sekuat kita, semampu kita sebagai manusia. Lebih daripada itu, Tuhan yang mengerjakan tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pertobatan seperti Yudas Iskariot. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27
ayat 3. Matius 27 ayat 3. Adapun Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Amin. Kita lihat bahwa Petrus bertobat. Yudas juga bertobat, saudara. Dikatakan maka menyesallah dia. Dia bertobat. Setelah melihat Yesus yang kemudian dijatuhi hukuman mati, maka Yudas Iskariot bertobat. Dia menyesal telah menjual gurunya, telah melakukan sebuah kesalahan. Bahkan uang hasil penjualannya dibalikin semuanya loh, saudara. Tetapi kenapa kemudian tidak diselamatkan oleh Tuhan? Karena pertobatannya hanya di mulut saja, tidak disertai dengan perubahan hidup. Pertobatan hanya di bibir. Pertobatan hanya sesaat. Banyak orang-orang percaya juga sama seperti Yudas, melihat kejadian masalah yang terjadi bertobat atau menyesal dengan perbuatannya. Tetapi kemudian apa? Kemudian tidak mengalami perubahan di dalam hati. Oleh karena itu pentingnya kita mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Yang lama berlalu, yang baru yang datang. Perubahan yang terjadi adalah perubahan yang sangat-sangat radikal kita lakukan. Tidak setengah-setengah. Jadi sesuatu yang boleh dikata kalau orang lagi baris bukan hadap kanan atau hadap kiri, tetapi balik kanan atau balik kiri. Yang di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Itu yang dilakukan sebagai umat Tuhan. Jangan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Walaupun kemudian ia sadar, ia merasa bahwa saya sudah berdosa, tapi kemudian apa? Dia tidak melakukannya dengan perbuatan yang nyata, tetapi justru dia bunuh diri. Kuasa dosa yang sudah dibuahi akan mendatangkan maut. Itu yang dialami oleh Yudas Iskariot, yang walaupun ia sadar, ia menyesal, ia tahu bahwa saya sudah berdosa, menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, tapi kemudian dia binasa. Kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita nggak mau kemudian berlarut-larut pada akhirnya kita binasa. Ada dosa disingkirkan. Jangan kemudian kita main-main dengan dosa. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk belajar meninggalkan dosa. Sekecil apapun dosa itu, buanglah dari dalam kehidupan kita. Buanglah semuanya itu, karena itu akan menghambat
kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengalami perubahan dalam mengiring Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dan lebih lagi bangkit lagi dalam segala hal. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan ibadah. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Bapa, dan kebangkitan-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan memiliki hati seperti Paulus, senantiasa ingin bersekutu dengan proses kematian kesengsaraan. Karena di balik kematian itu sendiri ada kebangkitan, ada kehidupan yang sesungguhnya di dalam. Engkau berhenti berbicara Roh Kudus-Mu Tuhan, karena senantiasa berbicara di dalam kehidupan kami. Firman-Mu dalam menuntun hati kami. Apabila segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, terima kasih Yesusku. Syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah kami Kau membawa pemulihan, membawa keluarga, sampai sembuhkan dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap kegiatan kami dalam diri saya Tuhan lagi, baik komsel ibadah raya, kemudian juga Tuhan masih SMA dari waktu ini. Dia juga saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan Tuhan yang saat ini bekerja di kota-kota yang lain. Kami berdoa menyatakan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyatakan dari seluruh jemaat di mana pun mereka berada. Bangsa dan negara kami Tuhan tolong memberkati, dan khusus para pemimpin kami yang ada. Berikan roh yang kami akan Engkau bangga. Dia juga Tuhan pemerintah yang ada di desa kami, di tempat kami masing-masing, di lingkungan kami. Tuhan memberkati Tuhan. Ada keamanan, ketenangan, kedamaian di setiap lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih gereja-gereja Tuhan dimanapun yang ada di kota, di desa, yang perintisan, yang ada di gereja-gereja besar. Tuhan memberkati hamba-hamba, akan umat-umat-Mu dalam segala usaha pekerjaan kesibukan Tuhan. Nah, sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau hantar kami tiba di rumah dalam keadaan sehat selamat, dan kami kembali mengalami segala kegiatan dalam bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku kita katakan di dalam hati. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin.